Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita berbagai karunia dan kenikmatan sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat ini, di majelis ini dalam rangka bersama-sama untuk saling nasihat menasihati, di mana Rasulullah SAW pun memberikan pesan kepada para sahabatnya dengan sabda beliau, ad-dinun nasihat, ad-dinun nasihat, ad-dinun nasihat. Agama adalah sebuah nasihat, agama sebuah nasihat, agama sebuah nasihat. Sampai 3 kali beliau mengucapkan hal tersebut, menunjukkan pentingnya perkara tersebut sampai harus diulang. Artinya ketika kita mengaku diri kita sebagai umat yang beragama, maka saling menasihati itu sudah menjadi kewajiban kita semua. Dan memang dalam menerima nasihat, antara yang menasihati dan yang mendengar nasihat itu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang menasehati, dia tidak bisa menasehati seseorang kecuali Allah berikan hidayah kepada dirinya agar ia menasehati orang lain. Dan yang dinasehati, tidak juga dia bisa mendengarkan nasihat kecuali Allah juga berikan hidayah kepada dirinya. Sehingga itulah yang menyebabkan seorang yang beragama hidupnya lebih baik dari siapapun yang tidak beragama, atau siapapun yang mengaku dirinya beragama tapi tidak melaksanakan perintah agama. Karena setiap faktor di dalam hidupnya itu bergerak di bawah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap saatnya. Di setiap saatnya. Dan ini merupakan contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW, di mana ketika beliau SAW kehilangan seorang anak, di mana anak lelakinya meninggal dunia, pun Rasulullah SAW itu tetap mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala kondisi. Tetap bersyukur, tetap memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di balik apapun yang terjadi pada kehidupan kita, ketika Allah yang merancangnya, ketika Allah yang menakdirkannya, maka itu baik buat diri kita sendiri. Maka hadirnya kita di majelis ini juga adalah sebuah karunia dan kenikmatan yang sungguh luar biasa besar. Kenapa? Karena di luar sana banyak orang yang kebingungan mengisi hari liburnya untuk apa. Kebingungan. Apakah hanya untuk sekedar istirahat seharian di rumah, ataukah nanti akan ada perkara lain, ada urusan lain dan lain sebagainya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk hadir di sebuah majelis lalu saling menasihati di dalamnya, tentu itu sebuah karunia dan kenikmatan yang besar sekali. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, serta orang-orang yang senantiasa menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Ikhwani rahimakumullah ta'ala, tadi sudah disebutkan oleh Jarir bahwasanya berkumpulnya kita di sini dalam rangka memulai suatu hal yang baik, yaitu adalah kajian keluarga pesantren Al-Andalus yang dilaksanakan di rumah wali santri. Bisa jadi ini akan pindah-pindah gitu saja, insyaAllah ya. Kenapa? Karena untuk saling
mempererat perkenalan antara wali santri dengan wali santri yang lain. Itu yang pertama. Sebab jangan sampai kemudian hanya anak dengan anaknya saja yang akrab, sementara orang tua tidak tahu. Ini dari putra siapa? Ya, ini tidak tahu. Kenapa? Karena kalau sudah disebutkan dengan keluarga besar Al-Andalus, ikatan ini tuh akan lama terjalinnya. Bahkan mungkin insya Allah akan baru bisa selesai ketika usia itu tutup. Dan ini akan menjadi ikhwanu fiddin di sini. Persaudaraan atas nama agama, persaudaraan atas nama hidayah, di mana anak-anak itu mereka sudah satu frekuensi di dalam hidayah. Mereka sudah mengerti sama-sama mengerti tentang sunnah. Maka kemudian ketika orang tua dengan orang tua bertemu, berkenalan dan menjadi akrab, tentu ini menjadi sebuah ikatan yang kuat lagi. Kenapa? Karena bisa saling menjaga sampai nanti mereka usianya dewasa, sampai mereka nanti mungkin punya anak lagi, dan begitu seterusnya dipergulirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipergantikan dan terus menerus seperti itu. Itu satu. Yang kedua adalah juga jangan sampai kemudian antara anak dengan orang tua pemahaman agamanya berbeda. Ini yang penting juga. Ini yang penting. Karena dalam beberapa kasus, mungkin hanya beberapa kasus ya, insya Allah hanya beberapa kasus saja memang, ketika anaknya sudah siap dengan kehidupan yang islami, yang syar'i, orang tuanya belum siap seperti siapnya anaknya tersebut. Nah, ini yang akan menimbulkan apa yang mereka pelajari di pesantren, ketika dibawa ke rumah menjadi ada gap, ada selisih paham di situ. Ini akhirnya kemudian menjadikan nanti tumbuh kembangnya seorang anak itu menjadi kurang baik. Contoh, ada seorang anak di Andalus, dia diajari untuk menutup aurat secara utuh gitu kan, di mana kaum putrinya itu menggunakan jubah dan lain sebagainya, termasuk cadarnya. Sampai di rumah kemudian ibunya mengganti pakaian tersebut. Katanya udahlah nak, nggak usah seperti itu gitu ya. Akhirnya diganti dengan celana panjang. Ya walaupun mungkin celana panjangnya longgar, lalu dengan jilbab yang lebih kecil, ini pernah kami temui. Mudah-mudahan itu tidak terjadi lagi. Tapi tentu kita harus mengantisipasi, baik dari pihak pesantren maupun orang tua patut mengantisipasi hal-hal tersebut. Karena apa? Ya tentu saja kita pengen bahwasanya nanti kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu satu suara. Satu suara itu apa? Ya mardotillah, ridhonya Allah, hidup dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan menjadi umat yang saling salah-salahan. Kalau salah-salahannya di dunia, insya Allah masih bisa ada jalan untuk berdamai, rekonsiliasi, mencari pemahaman bersama. Tapi kalau sudah saling salah-salahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu yang berbahaya. Kenapa? Karena tidak ada jalan lagi untuk memperbaiki hal tersebut. Pesantren merasa sudah mengajari kepada para santrinya, lalu orang tua ngerasa bahwasanya pemahaman pesantren itu terlalu berlebihan dan lain sebagainya. Ini tentu harus kita hindari bersama-sama. Apalagi di tengah-tengah situasi yang sekarang, di mana orang menjalankan sunnah Rasulullah SAW itu selalu mendapatkan perkataan-perkataan yang kurang baik lah. Seperti misalnya, ya ini pemahaman dari Arab lah, ini demikian dan demikian. Tentu kita harus terus tapi kita juga nggak bisa menutup mata bahwasanya memang di luar sana ada yang melaksanakan sunnah ini dengan ala syiddat. Apa ala syiddat itu? Apa bahasa Indonesia yang enak itu? Ketat ya, ketat sekali gitu, ketat sekali. Sampai saking ketatnya kalau melihat ada yang jenggotnya kurang panjang dikit tuh ditanyain, wah itu jenggot dipotong untuk dianya. Ala syiddah gitu, ala syiddah. Jadi semangatnya bersunnah itu kuat sekali gitu. Sehingga kemudian membuat unsur-unsur dakwah bin hikmah itu agak sedikit terpinggirkan. Nah dalam ini bahwasanya pesantren Al-Andalus tentu
memilih jalan dakwah bil hikmah. Dakwah bil hikmah, bahwasanya sunnah Rasulullah SAW, kita sepakat sunnah Rasulullah SAW itu harus tegak. Tapi dalam penegakan sunnah Rasulullah SAW, tentu setiap orang memiliki proses yang berbeda-beda. Proses-proses ini yang harus kita hormati, termasuk juga para santri, santriwati, kemudian juga dengan lingkungan keluarga mereka, orang tua mereka, dan lain sebagainya. Nah, melalui forum seperti ini, insya Allah hal-hal yang tadinya mungkin agak kurang difahami dengan sesama atau ada salah paham sedikit, insya Allah itu bisa diuraikan masing-masing. Dan tentu kita mengkaji apa yang dipesankan oleh Rasulullah SAW. Dan untuk membuka kajian pertama ini adalah Anda ingin kembali menyampaikan apa yang pernah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sampaikan di dalam dakwahnya, di mana beliau menulis kitab Ushurus Salasah, tiga pondasi utama. Beliau menyebutkan tiga pondasi utama seorang muslim itu ada. Yang pertama adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ma'rifatuddin, mengenal agamanya. Dan yang ketiga, ma'rifatun nabi, mengenal siapa nabinya. Yang pertama, ma'rifatullah, mengenal Allah. Ini penting. Karena kita bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Kedekatan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala itu ditentukan seberapa faham dan seberapa mengerti dia tentang sosok zat Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta langit dan bumi beserta seisinya. Itulah kenapa kemudian pelajaran tauhid, akidah itu ditanamkan semenjak dini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah, fa'lam, maka ketahuilah. Allah sendiri memerintahkan kita semua untuk mengetahui siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kita tidak bisa beribadah kepada Allah kecuali kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau misalnya kita lihat definisi ihsan, anta budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Engkau beribadah seakan-akan engkau melihat Allah, tapi jika engkau tidak bisa melihat Allah, Allah lah yang melihatmu. Nah, kaum muslimin hari ini terjebak pada perilaku kesyirikan. Kenapa? Karena dia tidak mengenal Rabb-nya dengan benar. Hari ini misalnya ketika datang perjalanan ke sini, itu mungkin hari-hari seperti ini banyak makam yang penuh ya, karena menjelang bulan Ramadan kita ziarah ke makam. Tentu kita punya syariat tentang ziarah bermakam. Tapi suatu ketika saya pernah bertanya tentang orang yang berziarah ke makam. Jadi anggapan mereka itu, kenapa harus berziarah ke makam sebelum bulan Ramadan? Karena mereka merasa memang orang tua itu nungguin mereka untuk datang ke makamnya. Jadi mereka ngerasa orang tuanya tuh nungguin gitu ya. Orang tuanya itu yang sudah dimakamkan itu nunggu di dalam kuburnya, nunggu kehadiran anak-anak. Sehingga orang tua yang tidak diziarahi, makam orang tua yang tidak diziarahi anaknya ketika menjelang bulan Ramadan, itu orang tuanya nangis. Itu kepercayaan yang beredar di tengah masyarakat. Ini kenapa kepercayaan ini beredar luas? Karena dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allah itu lah Rabb yang mengurusi kita semua. Bukan hanya yang mengurusi yang hidup, tapi juga mengurusi mereka yang sudah masuk kepada liang lahatnya. Diurusi. Jadi mereka, kaum muslimin, muslimat, bahkan orang-orang kafir sekalipun yang sudah tiada hari ini, yang sudah masuk kepada liang lahat mereka semua, itu diurusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diurusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika disampaikan bahwasanya yang meninggal ini sudah tidak ada urusan dengan yang hidup. Kenapa sudah tidak ada urusan? Karena yang meninggal ini urusannya ada dengan Allah Subhanahu wa taala.
Mereka sedang menikmati hasil dari amal ibadah mereka di dunia. Bagi orang-orang yang beriman. Kemudian ketika insan disampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, pondasinya adalah ketika kita mengenal Allah itu pondasinya juga ada 3. Rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Rububiyah itu menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta langit dan bumi. Semuanya. Tidak ada hal di dunia ini, debu, partikel debu sekecil apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Itu tergambar pada surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Rabbun artinya adalah Allah lah yang menciptakan, Allah lah yang mengurusi, Allah lah yang mengembangbiakan mereka semua, Allah yang nanti menjadi pelindung bagi mereka semua, Allah yang nanti mengatur rezeki mereka semua. Itu Rabbul Alamin. Yang kedua adalah uluhiyah. Allah sebagai satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Dan pada perkara uluhiyah ini, Allah Subhanahu wa taala tegaskan melalui pengiriman para rasul. Jadi rasul pertama seperti itu adalah Nuh alaihi salam. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengirimkan para rasul? Karena ketika itu manusia mulai lupa siapa Rabbnya, mulai lupa siapa yang berhak disembahinya. Ketika manusia mulai memalingkan ibadah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dipalingkan melalui perantara-perantara. Mereka tetap beribadah kepada Allah tapi melalui perantara-perantara. Maka sudah masuk kepada babul syirik, bab kesyirikan. Inilah yang disebutkan oleh orang-orang Quraisy. Ketika mereka dikatakan, kenapa engkau menyembah batu? Mereka mengatakan apa? Ma na'buduhum illa liqarribuna ilallah zulfa. Kami itu tidak sembah patung, kami tidak sembah batu, kami tidak sembah apapun, kami sembahnya Allah. Tapi patung, batu, dan semuanya itu dipergunakan sebagai zulfa, perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang disebut dengan kesyirikan. Ini yang disebut dengan kesyirikan. Dan dalam perkara kesyirikan Allah Subhanahu wa taala tegas mengatakan, la in asyrakta la yahbitanna 'amaluka. Ayat ini turun kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai Muhammad, jika engkau berlaku syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta, kalau kau berlaku syirik, la yahbitanna 'amaluka, maka seluruh amal ibadahmu semua akan terhapus. Semua amal ibadahmu akan terhapus. Ini Allah Subhanahu wa taala ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jika kepada seorang nabinya, kepada seorang rasulnya yang begitu Allah Subhanahu wa taala cintai, yang begitu Allah Subhanahu wa taala percayakan wahyu itu turun melalui dirinya, maka bagaimana dengan kita? Seorang nabi sudah pasti terlindungi dari dosa kesyirikan. Pun demikian Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah penegasan lagi. Maka inilah yang harus juga menjadi penegasan bagi kita. Memastikan diri kita untuk jauh-jauh dari perilaku kesyirikan. Perilaku kesyirikan yang berlaku beredar di Indonesia itu yang berkaitan dengan animisme, dinamisme, dan lain sebagainya. Menganggap bahwasannya orang mati, rohnya masih gentayangan, rohnya masih berpengaruh pada kehidupan kita, dan lain sebagainya. Bahwasanya nanti ada balas dendam apabila ada orang mati, tapi mungkin matinya karena dizalimi, nanti dia akan balas dendam dalam bentuk karma, dan lain sebagainya. Ini yang harus kita jauhi. Ini yang kita harus jauhi. Karena apa? Karena semua itu terjadi memang karena Allah Subhanahu wa taala inginkan itu terjadi. Nah, ini yang harus kemudian kita juga perhatikan bersama-sama. Kemudian yang ketiga, Allah memiliki asma wa sifat, nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kita berdoa kepada Allah dengan nama-nama Allah. Yang paling kita ketahui adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu berjumlah 99 nama. Seperti yang mungkin juga sudah ditulis di dalam beberapa mushaf. Itu bisa kita baca
Nama-nama itulah yang akan kita panggil kepada Allah Subhanahu wa taala saat kita berdoa, saat kita bersyukur, saat kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki sifat Rahman dan Rahim. Allah juga yang memiliki nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Dengan ketika kita mengetahui nama-nama tersebut, maka kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga semakin tentram dalam kehidupan ini. Ketika Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, saat kita mau makan, mau minum, diperintahkan untuk mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka kita percaya bahwa minuman itu adalah tanda Allah itu sayang sama kita. Allah itu mengasihi kita. Ketika misalnya di hadapan kita ada buah-buahan seperti ini, maka buah-buahan ini tidak datang kepada kita kecuali Allah sayang sama kita. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala itu begitu sayang sama kita, mengapa kita menjadi begitu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini yang harus menjadi perhatian kepada kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan Ghafurur Rahim, Maha Pengampun dan Maha Kasih, maka ketika kita banyak sekali melakukan dosa, ada Allah Subhanahu wa taala tempat kita kembali. Ketika misalnya kita sedang kemudian dalam hidup ini sempit, Allah punya nama Ar-Razzaq, sang pemberi rezeki. Sesempit apapun rezeki yang kita alami, maka ada Allah Ar-Razzaq. Kelak akan Allah lapangkan, akan Allah luaskan, dan sebagainya dan sebagainya. Itu yang pertama soal ma'rifatullah. Jadi yang pertama kali harus kita benar-benar tanamkan pada kehidupan kita, ma'rifatullah. Memastikan bahwasanya setiap anak itu mengenal Tuhannya, mengenal siapa penciptanya, kepada siapa mereka harus beribadah. Sebab apa? Banyak anak-anak zaman sekarang itu mereka malas beribadah karena mereka tidak diperkenalkan kepada siapa Tuhan mereka yang sesungguhnya. Mereka tidak mendapatkan gambaran siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita lah semua sebagai orang tua, orang yang lebih dewasa kepada mereka, memastikan mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Yang kedua adalah ma'rifatuddin, mengetahui tentang agamanya. Allah punya agama. Allah itu punya inna dina indallah Islam. Agama Allah itu adalah Islam. Islam itu adalah agama yang dibawa semenjak Nabi Adam alaihissalam itu turun ke muka bumi ini sampai risalah terakhir Nabi Muhammad SAW. Dan nanti apabila di akhir zaman Nabi Isa alaihissalam kemudian turun lagi ke muka bumi ini hanya untuk memperjelas bahwasanya agama Allah adalah Islam. Allah tidak memiliki agama lain kecuali Islam itu sendiri. Jadi Islam bukan agamanya Nabi Muhammad SAW saja, tapi Islam adalah agamanya para nabi semua. Yang membedakan antara Nabi Muhammad SAW dengan para nabi-nabi dan rasul sebelumnya adalah masalah syariat. Masalah syariat, hukum-hukum syariat yang disesuaikan menurut kemampuan umat-umat tertentu itu juga. Yang menjadi keistimewaan pada diri Nabi Muhammad SAW adalah syariatnya berlaku sampai akhir zaman kelak. Kenapa? Karena syariat ini yang sudah disempurnakan Allah Subhanahu wa taala. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Hari ini telah kusempurnakan bagi kalian. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati, dan juga aku lengkapi sudah kenikmatan bagi kalian. Wa raditu lakumul Islam dinan, dan sudah diridhoi dan aku ridhoi Islam itu sebagai agama kalian. Itulah kenapa zaman boleh berubah, teknologi boleh berkembang, orang boleh silih berganti, tapi syarat Islam selalu mampu menjawab sebuah persoalan yang ada di muka bumi ini. Selalu ada jawabannya. Hari-hari seperti ini, kalau misalnya kita lihat beberapa pakar mendebat, mendiskusikan, dan lain sebagainya tentang perkara ini, sebetulnya kalau mereka mau tarik lagi sedikit saja, mereka mau melihat pada syarat Islam, maka di situ mereka sudah temui berbagai macam hal. Contoh, kasus rasisme. Orang-orang dibedakan menurut warna kulit, menurut jenis rambutnya, menurut bahasanya dan lain sebagainya.
Di Amerika Serikat sampai dengan tahun 50-an, orang-orang kulit hitam masih menjadi tontonan di kebun binatang mereka. Padahal masalah seperti itu sudah diselesaikan oleh Islam. Jauh 14 abad yang lalu ketika Rasulullah SAW di khutbah wadahnya mengucapkan tidak ada perbedaan antara orang Arab dengan orang non-Arab. Ketika Rasulullah mengatakan bahwasannya Allah tidak memandang warna kulit kalian dan memantau tubuh-tubuh kalian. Tidak memandang fisik kalian, tapi Allah memandang kepada hati-hati kalian semua. Rasisme baru orang bicarakan hari ini, tetapi di dalam syariat Islam itu sudah selesai dibukukan, sudah selesai diberlakukan. Maka dari itu, mengenalkan Allah harus kita lanjutkan juga dengan mengenalkan agama. Agama itu bukan menurut saya, menurut antum, menurut fulan, menurut bukan. Agama itu ya menurut Allah Subhanahu wa taala. Agama ini milik Allah Subhanahu wa taala. Bukan milik pribadi kita. Sehingga ketika kita membaca hukum, misalnya ada orang mengatakan salat itu kan yang penting zikirnya, salat itu kan yang penting ingatnya, salat itu kan yang penting akhlaknya, salat itu kan yang penting realisasinya. Tidak, salat itu penting dari awalnya, dari niatnya. Kenapa? Karena begitulah Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Sebab itu kemudian para ulama mengucapkan, menegaskan di dalam memahami agama tidak bisa tidak kecuali menggunakan pemahaman orang-orang terbaik yang hidup bersama Rasulullah SAW. Dan ini juga yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Khairul quruni quruni, summa alladhi yalunahum, summa alladhi yalunahum. Sebaik-baik zaman itu zaman itu. Apa yang dimaksud dengan sebaik-baik zaman? Yaitu sebaik-baik orang dalam bersabarnya, sebaik-baik orang dalam bersyukurnya, sebaik-baik orang dalam beramalnya, sebaik-baik orang dalam beribadahnya, sebaik-baik orang dalam memahami agamanya. Kita lihat, hari ini kita diperintahkan oleh Allah untuk sabar. Rasulullah SAW itu memiliki sahabat 13 tahun mengalami penekanan karena menerima Islam itu sendiri. Penekanan, bayangkan. Ada Bilal bin Rabah yang setiap hari harus menanggung batu besar. Dijemur di padang pasir lalu dadanya ditindih oleh batu yang besar. Hanya karena apa? Hanya karena mengucap la ilaha illallah. Tentu kita tidak pernah merasakan hal itu. Ada lagi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, beliau adalah orang mulia, orang dermawan dan lain sebagainya. Pun harus merasakan yang namanya dipukuli oleh orang-orang Quraisy. Begitu juga sahabat yang lain harus kemudian ada yang disiksa begitu rupa sampai akhirnya nyawanya melayang. Lalu juga kemudian Rasulullah SAW pernah diembargo. Orang Quraisy mengembargo kaum muslimin tanpa makanan, tanpa ada perdagangan dan lain sebagainya. Karena apa? Hanya karena mereka menerima Islam. Maka sebaik-baik zaman saatnya orang bersabar adalah zaman ketika Rasulullah SAW hidup bersama mereka. Lalu kemudian setelah mereka lepas dari Quraisy, pindah hijrah ke kota Madinah, maka kita harus perhatikan dari tahun ke tahun Rasulullah SAW mengumandangkan jihad. Dari tahun ke tahun mengumandangkan jihad, baik itu perang yang besar maupun perang yang kecil-kecilnya ada. Sehingga kemudian Islam itu menguasai di zamannya Umar bin Khattab, menguasai sepertiga dunia. Kenapa? Karena setiap tahunnya itu ada panggilan jihad. Bayangkan, dan jihad itu adalah sebuah pengorbanan yang luar biasa besar. Orang pergi ke jihad, dia bawa dirinya, dia bawa hartanya. Dan dia tinggalkan keluarganya juga. Tinggalkan keluarganya juga. Orang kalau pergi berjihad itu gak tentu kapan kembalinya. Tapi dia memiliki seorang istri yang setia tetap berada di rumahnya, mengasuh anak-anak para mujahidin ini seperti biasa dengan pendidikan yang layak. Menanti dengan setia suaminya kembali pulang ke rumah. Itu pengorbanan yang luar biasa besar.
Yang kemudian sebaik-baik ibadahnya orang, sebaik-baiknya orang bersyukur. Kita berderet itu nama-nama para sahabat yang kaya raya, luar biasa. Tapi seiring dengan itu juga kita diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana mereka bersedekah. Ambil Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika ia bersedekah seluruh hartanya. Rasulullah bertanya, "Ya Abu Bakar, tidakkah kau tinggalkan sedikit untuk keluargamu?" Ia mengatakan, "Apa? Aku tinggalkan keluargaku yaitu Allah Subhanahu wa taala." Kenapa? Hartanya habis disedekahkan, tapi dia percaya Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tentu adalah seorang pedagang yang cerdik, di mana dia dengan kemampuannya percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan ridhoi usahanya dan dia akan bisa mengumpulkan harta yang seperti itu lagi. Belum lagi sedekahnya Abdurrahman bin Auf, belum lagi sedekahnya Utsman bin Affan dan sahabat-sahabat yang lain. Kemudian sebaik-baiknya orang ibadah. Dan yang terakhir menjadi patokan kita adalah sebaik-baiknya orang dalam memahami agama Islam. Mereka muridnya Rasulullah SAW. Tentu kita nggak bisa bilang seberapapun banyak kitab yang sudah kita baca, kita menganggap kita lah yang lebih mengerti tentang sahabat, lebih mengerti tentang agama daripada sahabat. Tidak mungkin. Sahabat adalah murid langsung dari Rasulullah SAW. Jika ada perkara yang mereka tidak mengerti, langsung mereka tanyakan kepada Rasulullah SAW. Dan dari mereka lah kemudian pengajaran Islam ini diwariskan dari generasi ke generasi sehingga menjadi sebuah ilmu yang begitu luas. Maka tidak bisa dibayangkan ketika orang disebutkan nama sahabat lalu ia merendahkan nama sahabat ini. Itu tidak bisa dibayangkan. Maka dekatkan anak-anak kita agama ini dengan pemahamannya para sahabat. Itulah yang disebut dengan ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu itu artinya ahli, orang sunnah, orang yang mencintai sunnah, wal jamaah. Dan hatinya itu selalu berkumpul dengan jamaatul muslimin. Selalu berkumpul atas nama kebenaran. Itulah yang disebut dengan ahlu sunnah wal jamaah. Bukan ahlu dironya, bukan ahlu ro'i. Bukan kemudian orang yang hanya mengandalkan logikanya semata. Bukan orang yang hanya mengandalkan persepsinya semata. Menurut saya begini Islam itu, begini Islam itu. Ada Al-Quran, ada sunnah. Lihat bagaimana menurut Allah Subhanahu wa taala tentang agama ini. Bagaimana Allah inginkan agama ini dijalankan. Dan yang ketiga, ma'rifatun Nabi. Mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengenal Nabi. Kita tentu mengenal Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cara kita mengenal Nabi itu yang akan membedakan bagaimana cara kita melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Ada yang kemudian mengagungkan Rasulullah SAW sampai rela membuat hadis palsu. Bahkan sampai rela mengamalkan hadis palsu. Pada Rasulullah SAW sendiri sudah mengatakan, "Man kadzdzaba 'alaiya muta'ammidan falyatabawwa' maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka dia harus bersiap tempat duduknya adalah di api neraka. Posisinya tuh ada di dalam api neraka. Tapi hari-hari begini, hari-hari seperti ini, berapa kali kita mendengar hadis palsu tentang Rasulullah SAW? Berapa banyak kemudian syair-syair dibuat untuk menguji nama Rasulullah SAW. Tapi ketika kita dengar syairnya tersebut adalah sebuah pujian yang berlebihan. Bukankah Rasulullah SAW sendiri yang mengatakan, "La tatruni kama atabat Nasara al-Masih ibn Maryam." Jangan kalian memujiku seperti orang-orang Nasrani memuji Nabi Isa alaihissalam. Lihat bagaimana mereka memuji Nabi Isa. Orang Nasrani itu ingin melindungi harkatnya Nabi Isa dari tuduhan-tuduhan orang Yahudi bahwasanya ia lahir dari seorang ibu yang pezina. Karena mereka menuduh Maryam itu telah berzina. Maka mereka ingin melindungi harkatnya Nabi Isa alaihissalam dengan mengatakan apa? Dengan mengatakan dia adalah rohnya Allah. Itu pertama kali yang mereka mengatakan Nabi Isa adalah rohnya Allah.
Itu dulu, sebelum mereka akhirnya mengatakan Nabi Isa itu adalah anaknya Allah. Lalu terakhir kali mereka akan mengatakan Nabi Isa itu dengan Allah tidak ada bedanya. Tingkatan. Dari mana mereka mengatakan demikian? Karena mereka cinta sama Nabi Isa. Dengan kecintaan yang berlebihan. Itulah makanya disebutkan di dalam surat Al-Fatihah. Ghairul maghdubi alaihim waladdallin. Yaitu bukan dari kalangan orang-orang yang engkau laknat dan bukan mereka juga yang sesat. Para ulama tafsir seperti Ibnu Katsir rahimahullah taala mengukilkan siapa itu maghdub? Maghdub itu orang Yahudi. Mereka tahu ilmu tapi nggak mau melaksanakan. Mereka rubah kitab Allah Subhanahu wa taala sesuka hati mereka. Ketika mereka tidak suka dengan satu syariat, mereka rubah syariatnya. Lalu siapa ad-dhalim? Yaitu orang-orang Nasrani. Yaitu orang yang beribadah, tapi gak ada ilmunya. Maka mereka membuat ibadahnya sendiri. Membuat ibadahnya sendiri. Membuat kepercayaannya sendiri. Tentu, Anda dengan waktu mendengar hal itu pertama kali, tidak terbayang. Tapi ternyata, walhamdulillah, makin kesini makin apa yang dikatakan oleh para ulama itu makin terlihat kebenarannya. Makin terlihat kebenaran. Kemarin ada beberapa ya mungkin semacam seperti podcast dan lain sebagainya. Ternyata di ilmu kayak semacam kristologi itu juga disebutkan. Ya memang kalau akidahnya orang Kristen itu tergantung perspektif pendetanya masing-masing. Tidak seperti Muslim. Kalau Muslim itu akidahnya satu, sepakat orang. Kalau mereka tidak, perspektif masing-masing. Syariatnya juga masing-masing. Maka mereka itu ada yang melegalkan pernikahan, ada yang tidak. Ada yang memaafkan homoseksual, ada yang tidak. Terserah masing-masing. Di dalam Islam tidak ada seperti, dalam Islam itu satu keyakinan, satu tubuh. Yang prinsip disepakati oleh semuanya. Siapa yang melanggar dari prinsip, maka dia adalah orang-orang yang sesat. Maka mengenalkan siapa Nabi Muhammad SAW itu penting. Yang pertama, perkenalkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah, abdu wa rasuluh. Bukankah kalimat abdu, hamba itu didahului sebelum kalimat wa rasuluh? Ini yang pertama. Rasulullah SAW adalah hambanya Allah. Seperti hamba Allah yang naik, ia dari golongan manusia, ia makan, minum, dan lain sebagainya, bukan dari golongan malaikat. Bukan dari golongan malaikat. Kemudian dia adalah rasulnya, diturunkan risalah Allah Subhanahu wa taala kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan semenjak risalah itu turun, Allah mengatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah SAW itu dia tidak mengucapkan sesuatu kecuali itu adalah wahyu yang diturunkan padanya. Wahyu yang diturunkan padanya. Kita perkenalkan sunnah Rasulullah SAW dengan memperkenalkan siapa beliau. Maka dengan demikian, sunnah itu sesuatu yang mudah untuk kita lakukan. Karena sunnah itu tidak diturunkan untuk malaikat. Seperti anggapan orang-orang. Sunnah itu tidak diturunkan juga dengan kepada zat yang di atas manusia. Seperti yang digambarkan oleh orang-orang itu juga. Sunnah itu juga tidak diturunkan kepada makhluk-makhluk yang lain yang mereka gambarkan seperti makhluk yang seakan-akan setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Sunnah itu diturunkan kepada Rasulullah seorang manusia. Karena dia diturunkan seorang manusia, maka dia bisa dilaksanakan oleh manusia yang lain. Tidak hanya sekedar dilaksanakan oleh Rasulullah SAW saja. Tetapi Rasulullah SAW memiliki posisi qudwah hasanah, uswatun hasanah, contoh terbaik. Jadi kalau misalnya hari ini, kalau misalnya yang bertanya, bagaimana seorang muslim harus berpenampilan, dia tahu penampilan terbaik seorang muslim adalah penampilan yang mendekati penampilannya Rasulullah SAW.
Bagaimana seorang muslimah berpenampilan yang baik? Maka yang terbaik adalah yang berpenampilan seperti istrinya Rasulullah SAW. Jelas. Bisa ditiru, bisa dipraktekkan, dan itulah yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Cocok. Mau orang Indonesia, mau orang Australia, mau timur, mau barat, mau utara, mau selatan, sunnah itu cocok buat siapa saja. Jenggot. Contoh jenggot. Apakah jenggot hanya cocok buat orang Arab? Tidak. Ternyata setiap laki-laki kalau berjenggot, ya cocok. Cocok. Kemudian hijab bagi seorang muslimah. Apakah hijab hanya cocok bagi mereka yang ada di gurun pasir demi melindungi kulit mereka? Ternyata itu juga cocok di semua tempat. Maka dengan mengenalkan sosok Rasulullah SAW, mengenalkan keluarganya. Bagaimana cara kita berkeluarga? Tinggal lihat bagaimana cara Rasulullah SAW berkeluarga. Bagaimana Rasulullah SAW menghadapi istri yang cemburu? Itu bisa kita lihat. Itu bisa kita lihat. Wah, ada masalah dalam rumah tangga karena istri cemburu. Dilihat bagaimana sunnahnya Rasulullah SAW menghadapi istri yang cemburu. Bagaimana Rasulullah SAW mengatur makanan dalam rumah tangga. Dilihat. Bagaimana Rasulullah SAW mendidik anak-anaknya. Bisa kita lihat. Dan itu menjadi patokan kita semua. Maka sebetulnya Ikhwanul rahimakumullah ta'ala, Al-Andalus sebagai sebuah lembaga Islam, pada inti pengajarannya itu ada di 3 hal ini. Mengenalkan Allah, mengenalkan agama, dan mengenalkan Rasulullah SAW. Ada orang yang memang harus menopang agama ini melalui ilmu pengetahuan yang lain. Contoh misalnya seperti ketika kita bangun masjid. Tentu imam masjid tidak mengerti bagaimana cara membangun masjid. Pembangun masjid belum tentu tahu bagaimana cara memperindah masjid. Pengurus masjid yang tadi pun belum tentu tahu bagaimana cara mengurus, memanajemen sebuah masjid dan lain sebagainya. Ini tentu perlu kerjasama dari semua pihak, kerjasama dari semua ahli. Tapi yang terpenting adalah apapun keputusan para ananda tersebut haruslah diwarnai pada 3 hal itu. Haruslah dilandasi dia mengenal Tuhannya, haruslah dilandasi dia mengenal agamanya, haruslah dia dilandasi mengenal Rasulnya. Karena mereka ini akan keluar dari rumah orang tua mereka, mau sekarang mau nanti. Dan mereka akan meniti kehidupan di luar pandangan-pandangan kita semua. Di mana kalau hari ini para santri ada dalam pesantren, mereka ada pada pandangan para asatid. Mereka pulang ada pada pandangan orang tuanya. Ketika mereka lulus, sudah. Kita tidak bisa lagi menjangkau mereka. Kita tidak bisa lagi tahu apa saja yang mereka lakukan di sana. Tapi kalau mereka sudah memegang 3 hal ini, insya Allah yang di rumah tenang. Yang guru-gurunya di pesantren juga tenang. Yakin Allah lah yang membimbing mereka. Allah lah yang nanti menjaga mereka. Kalaupun nanti mereka itu ada satu kesalahan di luar sana, nanti Allah juga yang akan memperingati mereka. Sebab kita sudah nggak bisa awasi mereka lagi. Sebab mereka sudah di luar pandangan-pandangan kita. Tapi hari ini, ketika mereka masih ada di dalam batas pandangan kita, maka pastikan mereka mengenal 3 hal ini. Kemudian setelah 3 hal ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu mengatakan ada 4 hal yang lalu kemudian harus kita perhatikan. Yang pertama al-ilm. Yang pertama al-ilm, berilmu, cari ilmu. Cari ilmu itu tugas seorang manusia dari dia lahir sampai nanti kemudian wafat. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala itu meskipun sudah menjadi seorang imam, itu suka bawa buku, hadir kajian-kajian ulama ketika di zaman. Lalu ditanya oleh para muridnya, wah imam mau sampai kapan antum belajar? Antum kan sudah imam. Antum tuh sudah imam, sudah banyak. Kata Imam Ahmad, sampai nanti tutup usia, sampai nanti masuk ke dalam bazar, ini baru ditutup. Baru selesai belajar. Maka dari itu kita juga
ketika kita menasehati anak-anak ini untuk belajar, ya kita juga harus tunjukkan kalau kita juga sedang belajar, menjadi contoh buat mereka. Yang kedua, al-amal, mengamalkan. Ilmu sedikit tapi diamalkan, itu berkah. Ilmu banyak tidak diamalkan, ilmunya berarti jadi pertanyaan di akhir. Jadi pertanyaan dari akhir. Amalnya jadi mempertanyakan, ilmunya mempertanyakan. Saya ini ilmu, dia udah tahu tentang ilmu, tapi nggak mempraktekannya. Yang ketiga, mendakwahkan, didakwahkan, diajak orang itu. Itu yang kemudian Rasulullah SAW selalu bandil wa'adi walau ada, sampaikan tentangku walaupun cuma satu ayat saja. Satu ayat saja. Menasihati seseorang itu nggak perlu kita nunggu jadi seorang ustaz, jadi seorang nggak perlu bersalihan. Nasihat yang ada dalam rumah, nasihat tetangga dan lain sebagainya, itu bagian dari dakwah. Dan yang terakhir, as-sabr, sabar. Karena pencari ilmu itu harus sabar. Sabar. Orang mencari ilmu, pulang dari mencari ilmu itu gak bawa uang, justru mengeluarkan uang. Sabar. Sabar. Mungkin ada yang nabung untuk mau nabung untuk makan, dia sayang. Tapi untuk keluar untuk mencari ilmu, akhirnya uangnya dia tabung ke mana-mana. Beli bensin, apa dan lain sebagainya, keluar. Sabar. Di majelis ilmu pun sabar. Kenapa? Karena yang menuntut ilmu bukan kita saja, tapi banyak orang. Kadang kita dapat di depan, berhadapan langsung dengan pematerinya. Kadang kita dapat di tengah, panas, kanan kiri kadang bergaul. Kadang kita dapat di baru belakang, di parkiran. Sementara mungkin kita datang dengan Pajero, dengan mobil bagus, tapi dapatnya di belakang. Sabar. Karena nuntut ilmu itu nggak kenal hakat, nggak kenal jabatan, nggak kenal pangkat. Siapa cepat dia dapat, siapa terlambat di belakang. Sabar. Kemudian sabar dalam beramal. Sabar. Orang akan mengomentari, terutama ini kalau terjadi di kalangan umat, akan mengomentari. Ih, kemarin bajunya masih merah, sekarang udah hitam-hitam. Dikomentari. Nah, tugasnya suami itu menenangkan hati istrinya. Istrinya harus dikomentarin tetangganya. Ditenangkan, sabar. Kemudian yang ketiga, di dalam mendakwahkan, sabar. Orang cedek, ini banyak bicara, banyak ngomong, banyak ini, banyak itu. Sabar. Dan terakhir, sabar. Ketika kita sabar juga. Kadang-kadang kesabaran kita tuh masih butuh kesabaran yang mati. Nah, insya Allah jadi Abu Ummul Ikhwah semua dirahimahullah ta'ala. Kembali lagi, yang pertama, ada 3 landasan pokok yang harus kita kuasai. Kita pelajari terus menerus. Mengenal Allah, mengenal agama, dan mengenal Rasulullah SAW. Dan yang kedua adalah ketika kita sudah mempelajari 3 hal ini, ada 4 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita tetap mencari ilmu. Kita beramal. Yang ketiga, kita mendakwakan. Dan yang terakhir, kita sabar. Demikian yang bisa Anda sampaikan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua terutama bagi Anda pribadi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.